Oke, jadi saya akan membahas tentang satu kegiatan yang kita perlu banget kerjain, yaitu latihan fisik ya. Nah, judulnya adalah tetap aktif di era pandemi. Sudah bisa ini kan, Mas Kenung? Oke, kita akan share. Ya, itu dia. Sip. Oke, jadi next. Sedikit menyampaikan bahwa saya adalah seorang dokter spesialis olahraga ya, yang saat ini saya praktek di beberapa tempat seperti di BSD ini, dan juga saya juga sambil praktek, saya juga di KONI DKI sebagai dokter atlet dan juga di Timnas balap sepeda. Next. Oke, jadi ngomong ini normal nih ya, kita sebenarnya lebih pas kalau kita bilang dengan Mas Kenung next. Kita bisa bilang dengan atau kita lebih enak ngebahas itu adalah adaptasi kebiasaan baru. Lagi-lagi saya sampaikan bahwa yang namanya corona itu masih ada ya, sampai sekarang kita masih berkutat dengan angka corona yang masih juga naik-naik ke puncak gunung ya. Dan kita mesti tahu banget nih, kalau kita bicaranya kita mau membahas corona dan pencegahannya, maka kita perlu banget untuk membahas bagaimana sih kita bisa mencegah corona dan bagaimana corona itu menyebar. Sampai saat ini, corona itu masih menyebar melalui droplet. Meskipun memang beberapa waktu lalu sempat ada heboh-heboh ya, mengatakan bahwa corona itu dia lewat udara gitu. Tapi nanti akan saya bahas, tapi sekarang yang kuat bukti ilmiahnya itu masih droplet. Artinya kita mesti melindungi mata, hidung, sama mulut kita. Jangan sampai kemasukan droplet. Kemasukannya dari mana? Bisa kepercik langsung ya, orang batuk bersin muncrat ngomong depan kita, karena nggak pakai masker ya kan. Atau tangan yang kotor. Misalnya saya nih, orang habis megang mulut, hidung, terus dia megang HP-nya dioper ke temennya megang HP juga, akhirnya kena. Itu mungkin sudah paham ya, dan untuk pencegahannya mengapa kita lakukan jaga jarak supaya dropletnya jangan sampai kena, ya kan? Kemudian juga pakai masker supaya dropletnya nggak kemana-mana, dan juga tadi hand hygiene. Next. Nah, kalau itu kan tuh udah pada tahu banget lah, saya yakin udah pada hatam ya. Kita bicara pakai masker, jaga jarak, ya kan? Cuci tangan itu pasti udah pada pinter semua. Tapi mungkin saya mau ingetin lagi untuk kita jaga imunitas kita. Corona ini kan virus nih. Kalau kita bicara kita nggak mau kena infeksi virus, maka kita mesti jaga imunitas kita. Gimana sih caranya? Ada tiga jurus nih ya, untuk bisa kita meningkatkan imun kita. Yang pertama adalah dengan menjaga physical activity atau menjaga aktivitas fisik. Nah, ini juga jangan lupa istirahatnya. Jangan kita jor-joran, banyak gerak ya kan, sampai capek-capean tapi lupa tidur. Kurang tidur jangan sampai. Kemudian yang kedua jaga nutrisi, yang ketiga adalah jaga kesehatan mental. Ya, ntar akan saya bahas satu-satu. Next. Jadi saya nggak akan bahas terlalu dalam, karena kita akan bahasnya nanti pas kita ngobrol-ngobrol, pas tanya jawab ya. Tapi sekarang saya mau kasih gambaran umum dulu aja. Kalau kita bicara physical activity, maka kita bicaranya adalah ada beberapa kelas lah, beberapa kategori. Yang pertama adalah physical activity yang sifatnya umum, ya. Pokoknya kalau kita bicara aktivitas fisik, itu tuh kita bicara semua pergerakan tubuh ya, yang memang dilakukan oleh otot kita, yang memang dia ngeluarin energi. Jadi kalau cuma sekedar misalnya main HP gitu kan, cuma jempol doang yang gerak, itu nggak masuk. Pokoknya gerakan-gerakan yang sifatnya emang dia energinya banyak dan memang kelihatan lah bergeraknya gitu. Contoh misalnya kayak orang nyapu, ngepel, beres-beres kamar gitu kan. Termasuk juga jogging, lari, sepedahan, itu semua masuk physical activity. Tapi itu ada kelas-kelasnya. Kalau kita bicara kelas yang paling sederhana nih, itu NEPA namanya. NEPA itu adalah non-exercise physical activity. Kalau itu yang kita bilang tadi sehari-hari, kayak misalnya ngomongin kita nyuci, ngepel, beres-beres kamar, berkebun, ngomong cucu, ngomong anak gitu ya. Nah, itu masuknya NEPA. Tapi kelas yang lain namanya exercise nih, atau latihan fisik. Ya, di mana latihan fisik ini atau exercise itu adalah sebuah gerakan yang sifatnya itu dia berulang-ulang, terstruktur, terencana, terukur juga. Intinya ada dosisnya lah, ada aturan pakainya. Nanti saya bahas gimana. Nah, untuk olahraga sebenarnya nih, kalau bahasa yang benernya nih, kalau kita bicara terminologi dari sports science-nya, yang namanya olahraga itu kan kalau di Indonesia emang udah sama aja tuh. Orang mau jogging, orang mau lari, orang mau main futsal ya, buat teman-teman yang di site kan ada tuh lapangan misalnya tempat main futsalnya atau main basket gitu kan. Itu tuh di Indonesia nih, sayangnya ya, bisa dibilang sayang bisa enggak sih ya, dia itu lebih umum. Semuanya itu barusan yang saya sebutin masuk olahraga. Padahal kalau kita lihat terminologi di luar negeri itu beda.
Yang namanya lari, jogging, sepedahan, itu nggak sama main futsal, main basket itu nggak sama. Kalau tadi bicara lari, jogging, berenang, sepedahan, itu kan masuknya exercise, latihan fisik. Nah, kalau bicaranya futsal, basket, volley, yang ada yang menang, ada yang kalah, ya kan? Bisa buat bahan taruhan, yang kalah bayar lapangan gitu kan, yang kalah beli nasi padang gitu. Itu masuknya adalah olahraga atau sports. Jadi exercise sama sports itu beda ya. Nah, cuman sekarang kalau kita bicara kesehatan tuh lebih diarahnya sebenarnya ke exercise atau latihan fisik. Next. Nah, tadi kan kita bahas nih, ada beda antara NEPA tadi ya, yang nyuci, ngepel, nyapu gitu kan, yang daily activity lah, aktivitas harian. Itu beda dengan physical activity, dengan exercise atau latihan fisik. Nah, bedanya di mana? Kalau bicara latihan fisik, itu tuh dia ada dosisnya. Ada aturan pakai. Kayak obat lah, kayak obat. Coba nih, misalnya Bapak Ibu sekalian kalau lagi ke dokter, dikasih obat sama dokter, itu kan pasti dikasih tahu kan, minumnya 3 kali sehari. Habis makan, dosisnya misalnya 50 mg misalnya gitu. Nah, itu kan ada sebuah aturan baku. Latihan fisik itu juga ada aturan bakunya. Itulah yang membedakan dengan NEPA tadi atau aktivitas harian sehari-hari yang cuma sekedar nyapu ngepel. Kalau tadi obat kita bicaranya ada ngomongin miligramnya berapa kali sehari, kalau untuk latihan fisik itu ngomongnya FITT. Frekuensi, intensity, time sama type. Frekuensi itu ngomongin berapa kali seminggu gitu ya. 3 kali seminggu, 5 kali seminggu. Kalau orang yang tadi nyapu ngepel, mungkin bisa bilang, "Dok, saya juga nyapu ngepel pakai frekuensi, Dok. Seminggu, setiap hari sekali," gitu kan. Seminggu 7 kali saya. Oke, untuk F-nya nih mungkin masih masuk nih, masih seolah-olah kayak sama lah gitu ya, antara nyapu ngepel sama lari gitu, sama jogging. Coba lihat yang berikutnya. Ada F, ada I, intensity. Seberapa keras latihannya, dan ini mesti diukur. Mesti dicek, mesti diatur dosisnya. Ukurannya segimana kuat. Contoh ya, misalnya orang jogging, itu yang bener nih, kalau dia jogging, yang dibuat rutin 3 kali seminggu segala macam gitu kan, itu dia ada aturan intensitasnya. Hari ini saya mau lari dengan kecepatan sekian. Dengan kecepatan misalnya 10 km per jam gitu ya, atau 8 km per jam, yang membuat nadi saya gitu ya, naik sampai ke 140. Yang namanya nadi, yang namanya ngatur kecepatan itu adalah sebuah takaran dari intensitas. Coba kalau ibu-ibu ngepel, emang ada lagi ngepel ngukur nadi gitu kan? Nggak ada. Pasti ngepel mah ngepel aja gitu ya. Mau yang lagi keraknya kencang, keraknya keras gitu digosok gitu kan. Begitu ntar bersih asal lewat. Jadi nggak ada aturannya gitu. Yang berikut juga time, waktu. Itu juga yang benar kalau latihan fisik itu diatur waktunya, diukur, dipatok. Contoh, orang nyapu, orang jogging atau orang-orang lari, kan dibikin patokannya. Hari ini gue mau lari 30 menit misalnya. Coba orang nyapu kan selesainya aja gitu kan, nggak ada orang nyapu gitu kan, karena udah selesai, wah baru sebentar diberantakin lagi. Nggak mungkin. Jadi pasti itu nggak bisa disamain antara NEPA tadi ya, nyapu ngepel dan kawan-kawannya, dengan latihan fisik. Yang terakhir adalah type. Itu kita ngapain? Ya mau sepedahan, jogging, mau berenang, zumba gitu. Itu di type. Anjurannya bagaimana? Next. Ini. Jadi kalau kita bicara rekomendasinya, si FITT ini mesti dibuat per minggunya. Kalau kita main intensitas yang sedang-sedang aja, yang nggak terlalu ngos-ngosan, disarankan 150 menit dalam seminggu. Apakah langsung dibayar lunas gitu ya pas lagi CFD gitu 2 jam setengah? Enggak juga. Yang bagus dicicil ya. Jadi bukan cuma motor sama rumah yang cicil, tapi juga ngomongin olahraga. Berapa kali cicilnya? 3 sampai 5 kali tanpa bunga tuh. Intinya kalau misalnya kita bicaranya mau sehat, misalnya nih, saya mau bikin 5 kali Dok seminggu, bisa lah. Oke, kalau kita mau ngejar 150 menit dalam seminggu, berarti kalau 5 kali per sesinya 30 menit. Tapi kalau Dok, gue kayaknya 3 kali aja deh seminggu. Artinya punya utang tiap kali latihan 50 menit, ya sejam lah. Jadi gimana caranya supaya frekuensi ketemu sama durasinya sampai tadi angkanya 150 menit. Kalau bicaranya mau latihan yang agak ngos-ngosan, yang agak heavy gitu ya, yang kelas berat gitu kan, itu bisa di-courting tuh. Tadinya kalau yang sedang-sedang aja 150, kalau yang berat bisa di-courting setengahnya, 75 menit gitu. Next. Nah, ini saran saya buat yang baru-baru memulai nih. Dok, kok kayaknya kalau 3 kali terus 50 menit kayaknya nggak sanggup saya, Dok.
kayaknya saya tuh baru mau taubat nih. Saya tuh kaum rebahan baru mau taubat, baru dapat hidayah saya. Oh, kalau gitu bikinnya nggak usah buru-buru ke sana, Bapak Ibu. Bikin yang nyaman, yang happy, yang fun, ya. Paling tidak supaya Bapak Ibu bisa mulai ngerasain, enak ya, kita jalan-jalan cepat gitu, atau jalan-jalan santai deh, nggak usah cepet-cepet juga. Tapi dibikin rutin. Tadi misalnya berapa kali? 3 kali deh, paling nggak Bu, Pak, seminggu ya. Oke dok, 3 kali deh, tapi nggak bisa 50 dok. Paling saya 20 menit udah capek itu. Nggak apa-apa. 3 menit, ya kan? 3 menit, 3 kali, bikin 20 menit kan baru 60. Belum nyampe sih emang di di sarannya, di rekomendasinya. Tapi kan pelan-pelan dinaikin. Terus juga pilih olahraga yang emang kita sanggup ngerjainnya. Jangan yang langsung pengen main gaspol. Ngeliat temen lari udah, wah lari tuh. Tetangga gue udah lari, kecepatannya tinggi banget tuh. 5 kilo cuma 20 menit. Wah, apa ya harus begitu ya? Enggak. Sekedar jalan santai, sekedar sepeda-sepeda ringan gitu kan, sambil melihat pemandangan kiri kanan gitu kan, pohon cemara segala macam. Itu udah oke kok buat pemulai. Tapi tadi pelan-pelan ditingkatin sampai sebisa mungkin mendekati atau bahkan sampai dan juga boleh melewati tadi rekomendasi 150 per menit apa 75 yang berat gitu. Next. Nah, ini buat yang nggak punya banyak waktu nih. Jadi, dok, kayaknya kalau mau dibikin kayak begitu 150 menit seminggu, kayaknya susah dok. Saya tuh sibuk banget di kantor. Berangkat pagi, pulang malam ya kan. Udah gitu juga saya kalau weekend tuh kadang ada project, ada kerjaan nggak bisa masuk, nggak bisa olahraga. Jadi buat orang-orang yang super sibuk atau sok sibuk juga bisa masuk sih. Itu ada nih namanya high intensity interval training. Ya. Ini bisa jadi solusi ini sebenarnya ya. Jadi untuk orang-orang yang waktunya sempit banget, ini tuh bisa loh. Orang yang latihannya harusnya 40 menit gitu ya, digantikan dengan 20 menit si high intensity interval ini. Kayak gimana contohnya interval? Contohnya kayak orang nih sprint, ngebut lari 30 detik, abis itu dia jogging santai 3 menitan, 3,5 menit juga boleh. Abis 3 menit, wah sprint lagi 30 detik, abis itu istirahat lagi 3 menit jalan atau jogging, sprint lagi sampai misalnya bikin 20 menitan, mungkin bisa sekitar beberapa siklus gitu ya. Itu nyata bagus juga buat kita bisa yang mau turun berat badan, yang mau meningkatkan kebugaran jantung, itu bisa. Cuman hati-hati. Ini juga sirkuit training nih. Ini ya, ini juga bisa sebentar nih. Jadi dia lompat-lompat. Ini buat yang teman-teman yang mungkin di karantina ya, yang lagi nggak sempat buat banyak keluar. Nah, di kamar di tempat karantina itu bisa kayak gini-gini aja nih. Jadi main cross lunges kayak gini. Nanti istirahat sebentar, misalnya 10 detik istirahat, lanjut lagi. Atau yang kayak gini nih, nanti juga boleh. 30 detik, ya kan, naikin lutut, high knee kayak gini, cross high knee, 30 detik, 10 detik istirahat. Atau misalnya mau contoh yang lain, misalnya contoh kayak misalnya dari duduk ke berdiri, nih kayak gini nih. Bangun, duduk, bangun lagi, duduk. Nah itu, kita bisa kerjain kayak gini di rumah. Di tempat karantina juga bisa. Ya memang kita nggak bisa banyak keluar gitu kan, atau di luar lagi nggak aman tempatnya. Hal kayak gini bisa kita pakai untuk tetap aktif lah ya. Cuman saran saya, awas. Kalau baru mulai, belum terlatih, gerakan-gerakan yang sifatnya kayak cepet gitu ya, kemudian banyak lompat sana lompat sini, itu awas cedera. Jadi kalau bisa kita cari yang buat beginner dulu lah, jangan yang terlalu banyak lompat-lompatan sana kemari. Next. Nah ini sedikit mau saya sampaikan di era corona kayak gimana sih. Yang paling penting adalah jaga jarak ya. Janganlah kita cari tempat latihan yang berkerumun, yang banyak orang bergerombol gitu kan. Itu malah bikin nanti resiko transmisinya makin gede. Kemudian yang paling aman di mana? Di rumah sebenarnya. Tadi yang barusan saya tunjukin. Atau misalnya di sekitaran komplek-komplek. Nggak usah tempat-tempat yang rame lah gitu ya. Kayak GBK gitu kan rame banget tuh. Itu nggak recommended lah kalau kita mau jaga jarak dengan aman. Pakai masker nggak dok? Gini. Kalau emang kita memilih untuk tempat yang rame, tempat yang banyak orang, mau nggak mau pakai masker. Tapi kan nggak enak dong. Engap, susah napas. Ya mau nggak mau kita nggak bisa main kenceng. Nggak bisa main high intensity, mainnya yang kalem-kalem aja, yang slow-slow. Supaya apa? Supaya kita nggak terlalu ngap dan tetap aman. Kemudian tangan tadi ya, hand hygiene mesti dijaga, apalagi untuk olahraga yang sifatnya ada gantian megang barang. Contoh yang nge-gym, ya kan? Habis megang barang nih, megang alat gym, itu kan ganti-gantian tuh. Jangan sampai tuh tangannya kekontaminasi sama virus orang. Kemudian outdoor lebih aman.
Jadi kalau misalnya kita mau keluar rumah, ini bicara kalau keluar rumah ya, kalau tempat publik. Kalau ngebandingin gym yang tertutup sama outdoor yang terbuka, jauh lebih aman kita bicara yang terbuka. Kenapa? Tadi kalau kita bicara ruang tertutup, apalagi yang udaranya tuh jelek sirkulasinya, itu yang kemarin heboh-heboh tuh, katanya bisa aerosol, bisa airborne. Jadi yang kemarin airborne itu dikatakan sebenarnya untuk ruang yang tertutup dan di rumah sakit. Jadi kalau di luar, kita kalau mau keluar olahraga bagusnya outdoor. Ini saya mau ngingetin bahwa orang itu kalau misalnya overtraining, terlalu lebay olahraganya, malah bisa bikin drop imunnya. Malah dikatakan ya, orang yang latihannya berat banget nih, orang yang latihannya berat, yang panjang latihannya, kurang recovery ya kan, gaspol kerjanya, itu malah punya risiko kena corona ya, lebih tinggi dibanding orang yang mager. Tapi orang-orang yang latihannya pas, itu malah lebih rendah dibanding orang-orang yang mager. Jadi kuncinya tuh di pasnya itu, dosisnya mesti pas. Terus kalau bisa orang tuh kalau latihan, kita mau latihan tuh ya sekarang ya, datang latihan, wes pulang. Sekarang ini nyatanya banyak orang datang latihan nongkrong, makan bubur ya kan, ngopi. Nah itu yang kalau lagi corona gini ya dikurang-kurangin kali ya. Gitu. Next. Nah kita jaga physical activity, juga jaga recovery-nya tadi. Nggak cuma kita arahkan untuk banyak gerak, tapi juga tidur mesti cukup. Cukup itu kita ngomongin kualitas. Jadi kalau kita bicara kita mau latihan, kita mau aktif bergerak untuk sehat, jangan lupa juga recovery-nya. Recovery itu yang paling bagus itu adalah makan sama tidur. Ya. Tidur itu yang gimana? Yang cukup. Cukupnya seperti apa? Cukup secara kualitas dan juga kuantitas. Jadi jangan cuma, dok, saya tidur nggak apa-apa lah cuma 4 jam, yang penting ngiler gitu ya. Ya jangan juga, kurang bagus. Atau sebaliknya, dok, saya tidur nyampe kok jam, tapi tiap 2 jam, sejam kebangun. Ya nggak bagus juga. Nah, untuk bisa mengoptimalkan ini, banyak caranya. Tapi yang paling saya sering ingetin adalah ke teman-teman, jangan main HP sebelum tidur. Kenapa? Karena cahaya HP ditambah dengan radiasinya, itu kombinasi yang luar biasa mengganggu tidur kita. Baik secara kualitas maupun kuantitas. Jadi coba ya pelan-pelan dibiasakan, kalau mau tidur masuk jam tidurnya, HP kita nyahkan. Ya kita simpen lah. Gitu. Next. Nah ini sedikit tentang nutrisi ya, intinya sekarang kita di era corona gini mesti jaga makan kita, gizinya mesti seimbang, baik itu makro maupun mikro. Kalau emang nggak susah untuk dipenuhi untuk makan dari sehari-hari, kita bisa bantu dengan suplemen, pakai vitamin, pakai multivitamin mineral segala macam yang memang bisa ngebantu penyeimbangan gizi tadi. Next. Nah ini juga penting nih, jaga kesehatan mental, jangan sampai kita stres karena bisa bikin imun turun ya. Dan ingat bahwa kita mesti stay positif, optimis bahwa ini akan segera berlalu, kita bisa kembali berjaya lagi. Dan juga jangan nyebar aura negatif. Apa contohnya? Kayak hoax gitu kan. Wah, oke yaudah. Oke, jadi terakhir ya, ini slide terakhir juga dari saya. Intinya adalah kita selain tadi kita jaga gerak kita juga jaga makan kita, sama jaga ini nih, mental health atau kesehatan mental. Jadi jangan sampai ini kita udah pinter geraknya udah bagus gitu kan, udah aktif, tidurnya cukup, makannya bagus, tapi bawaannya stres, bawaannya baper. Itu jelek juga buat imun. Artinya kita mesti stay optimis, stay positif, dan juga saling support lah ke semuanya. Jangan malah nyebar hoax ya kan, nyebar ketakutan, nyebar kecemasan. No, tapi kita saling sebar aura positif. Mungkin begitu. Next. Saya rasa udah kayaknya. Nah segitu aja dulu, kita lanjut lagi ngobrol dengan teman-teman semua. Terima kasih. Terima kasih Dr. Andika. Sama-sama. Tadi ada yang bertanya dok. Boleh. Tidur 7 sampai 9 jam itu hanya di malam hari saja atau dalam satu hari dok? Jadi gini. Jadi kalau kita bicara tidur itu kan memang dia ada faktor kualitas, ada faktor kuantitas. Kalau kita bicara kuantitas, mungkin bisa tuh kita bagi pagi sama malam gitu ya, atau siang sama malam maksudnya. Jadi ada tidur siangnya, ada malamnya. Kalau bicaranya kualitas, kadang-kadang nih Mbak Indah, kalau orang tidur siang itu nggak bisa sebagus kalau malam. Artinya orang, let's say kita mau patok 7 nih, misalnya 7 jam minimal ya.
itu orang bikinnya misalnya dia untuk malamnya tidurnya 5 jam, ya atau 4 jam, ntar siang tidur 3 jam misalnya contoh gitu. Waktu dia tidur malam, dia tidurnya dalam, nyenyak, nggak ada suara, nggak ada cahaya, tapi singkat, cuma 4 jam misalnya. Begitu mau digantiin di siang, dia dapat nih tambahannya 3 jam, tapi 3 jam ini secara kualitas nggak bagus. Kenapa? Banyak suara-suara ya kan. Kalau siang kan orang kita kan aktivitas tuh, yang namanya orang kerja gitu kan. Apalagi kalau ada telepon masuk atau suara pergerakan tetangga kiri kanan ya kan, ada orang berantem lagi, tetangga kita ribut segala macam, kita kebangun. Suara TV misalnya, orang kita sebelah rumah kita nyetel TV atau sebelah kamarnya nyetel TV, kita walaupun nggak kebangun tapi otak kita tuh mencerna itu suara-suara. Belum bicara cahaya. Orang kalau misalnya malam kan gelap gitu ya. Kalau siang kan walaupun kita tutup jendela, tetaplah ada cahaya yang masuk kadang-kadang. Dan itu bisa mengganggu ini kita, kedalaman tidur kita. Jadi saran saya adalah sebisa mungkin sebenarnya 7 jam itu minimal, itu dapatnya di malam. Supaya apa? Supaya juga kita selain tadi kita bebas gangguan, itu tuh siklus tidur kita tuh nyampe ke ibaratnya tidur yang deep sleep. Karena kalau misalnya kita sangat pendek, itu siklusnya baru mau masuk deep sleep itu udah keburu bangun. Nah itu yang bikin jadi nggak nyampe ke kualitas yang kita harapin. Jadi sekali lagi saran saya adalah kita sebisa mungkin bikin si 7 jam ini tuh dibikin di malam. Kalau mau nambah napping itu ekstra, it's okay, nggak apa-apa. Tapi paling nggak dapat di malamnya itu sekitar 7 jam lah, minimal 7 jam. Gitu Mbak Indah. Oke, berarti kita lebih ke kualitas ya dok ya? Iya, yang kita pikirkan itu. Jadi dua-duanya Mbak, kualitas maupun kuantitas. Sebaliknya juga sama. Kalau misalnya kita bicara tidurnya dia misalnya dalam nih, ngiler gitu orang bilang mah, sampai ngorok misalnya gitu kan. Tapi cuma 4 jam atau 5 jam. Itu mungkin otaknya udah seger tuh. Bicara sekarang ada orang yang bilang, "Dok, gua kalau tidur 5 jam bangunnya seger-seger aja tuh nggak ngantuk." Oke, mungkin bicara otak kita, bicara kesegaran kita udah ke recharge. Dengan 4 jam tidur dalam, 5 jam tidur yang cukup dalam, mungkin udah ke recharge. Tapi bicara bagaimana jantung kita, bagaimana badan otot-otot kita, tulang-tulang kita, sendi-sendi kita gitu ya, yang apalagi kita pakai buat olahraga, kalau nggak nyampe 7-9 jam, dikhawatirkan bisa berefek jelek gitu. Meskipun otaknya nggak ngantuk. Gitu Mbak. Jadi kalau kita bicara kita mau bugar, ini kita bicara latihan fisik ya, atau olahraga gitu ya bahasa umumnya. Itu kan kita pengen jadi bugar. Kita pengen tubuh kita bugar supaya enak dipakai gerak, enak dipakai aktivitas sehari-hari, dan juga insya Allah panjang umur. Karena memang ada penelitian nih, orang yang bugar itu dia lebih panjang umur katanya. Maksudnya lebih ke arah jantungnya lebih sehat ya kan, nggak gampang kena diabetes, jadi lebih panjang life expectancy-nya. Nah, supaya menjadi bugar ada beberapa parameter. Nggak cuma soal apakah dia gampang capek apa enggak. Sebenarnya kalau bicara kita bugar tuh ada beberapa parameter. Parameter yang pertama itu adalah kebugaran jantung paru atau kardiorespirasi namanya. Nah, kardiorespirasi ini mau nggak mau itu mesti dilatih dengan latihan yang kardio sifatnya. Latihan yang memang meningkatkan nadi selama latihan. Jogging, sepedahan, senam zumba, renang juga masuk, senam aerobik. Intinya adalah latihan yang sepanjang prosesnya itu naik nadi kita. Itu untuk meningkatkan kebugaran jantung paru. Tapi tadi nggak cuma itu doang nih parameter kebugaran. Ada parameter berikutnya adalah kekuatan dan daya tahan otot. Kalau kita bicara kekuatan otot dan daya tahan otot, yang kita latih adalah latihan strengthening atau latihan penguatan. Apakah harus ke gym? Ya nggak juga. Latihan-latihan seperti push up, sit up, atau tadi tuh duduk, bangun, itu squat namanya ya. Itu bisa menjadi sebuah bentuk latihan penguatan. Supaya apa? Supaya tadi parameter keduanya kepenuhin nih, parameter kekuatan dan daya tahan otot. Yang ketiga adalah parameter kelenturan. Tadi yang Mbak bilang kayak yoga, kemudian stretching, main tai chi gitu kan. Itu bisa ngebantu kita untuk meningkatkan tadi parameter ketiga kebugaran, fleksibilitas. Nah, kalau kita bicara mau bugar secara paripurna, ya tiga-tiganya tadi mesti kepenuhin. Jangan jadi orang yang misalnya Mbaknya yoga, senang yoga mulu gitu ya. Mungkin benernya lentur. Tapi dipakai naik tangga 2 lantai udah ngos-ngosan. Atau sebaliknya, ada orang yang senang nge-gym. Ada orang yang senang nguatin otot gitu ya, sambil main sirkuit. Jadi napasnya oke juga lah.
Naik tangga 2 lantai, oke, kuat. Tapi begitu disuruh ngambil barang nih di belakang jok mobil, ketarik ototnya, kaku. Jadi ototnya kuat, tapi kaku gitu. Napas jantungnya juga bagus, tapi badannya nggak fleksibel. Itu juga nggak bugar. Jadi memang saran saya sebenarnya kalau bisa komponen 3. Kita ngomongin kardionya dapat, ototnya dapat, kuat dan daya tahannya bagus, sama lentur. Gitu mungkin Mbak Indah. Oke, jadi kalau bicara angka yang tadi ya, kalau kita bicara olahraga yang sedang-sedang aja itu kan 150, kalau yang berat 75. Angka ini sebenarnya adalah angka minimal. Jadi kita sarankan sebisa mungkin nyampe ke situ. Kalau lebih boleh, bahkan untuk orang-orang yang weight loss ya, untuk orang-orang yang lagi pengen langsing gitu kan, itu disarankan sampai 300 seminggu. Tapi begini, angka 150, angka 300 ya kan, itu target. Dan target itu kan nggak harus langsung baru mulai sekarang nyampe ke target yang enggak. Dibuat perlahan-lahan tadi. Jadi dari berapa misalnya seminggu bisanya 60 dulu dok. Ya udah nggak apa-apa. Tapi pelan-pelan ditingkatin. Nah, begitu nyampe 150, misalnya oke dok, ini dok gue udah nyoba nih 3 bulan, 4 bulan, alhamdulillah nyampe. Udah bisa nih sekarang tiap minggu dapat 150 menit. Selanjutnya gimana? Terusin, naikin bahkan kalau bisa. Tadinya misalnya 3 kali sehari, 3 kali seminggu 50 menit. Coba bikin 4 kali. Jadi lebih tuh. 4 kali 50 jadi berapa itu? 200. Atau misalnya 4 kalinya, yang keempat kalinya nggak usah 50 deh. 30 aja dulu atau 20 dulu. Boleh, silakan. Jadi ntar jadi 4 kali, misalnya 3 kali 50 ditambah sekali ya. Untuk yang keempatnya 20, jadi 170. Boleh banget. Jadi sekali lagi, yang angka 150 itu target. Tapi bukan berarti harus langsung buru-buru ke sana. Dan juga ini boleh lebih. Asalkan jangan sampai overtraining. Nah ini bagus nih. Tahu dari mana sih kita ini over apa enggak? Sampai sekarang kita nggak bisa matok. Oke, maksimal 400 seminggu nggak bisa. Karena setiap orang punya kondisi beda-beda. Yang paling gampang adalah dengan melihat kondisi badan. Gini, orang kalau dosisnya pas latihannya, nggak berlebihan, maka dia akan mendapatkan efek yang positif. Dia akan ngerasa badannya enteng, enak dipakai gerak. Dia akan ngerasa energinya dapat gitu loh. Kalau kerja tuh kayaknya semangat ya kan. Terus juga dia akan merasa happy. Terus konsentrasinya tajam. Tidurnya enak, makannya enak. Terus kemudian juga nggak gampang sakit. Ya kan, nggak yang dikit-dikit meriang gitu kan. Nggak dikit-dikit flu. Kalau orang mencapai satu kondisi yang disebut overtraining, maka yang terjadi adalah kebalikannya. 180 derajat kebalikan. Contoh, yang tadi saya bilang biasanya badannya enak, jadi sakit-sakit, jadi sendi, jadi pada linu-linu, apa segala macam. Terus yang tadi saya bilang biasanya orang jadi happy, jadi baper, senggol bacok, jadi emosian mulu, pengen marah-marah. Terus yang tadinya bisa bikin konsentrasinya enak, jadi nggak bisa konsen. Mau mikir kayak susah gitu, kayak tumpul. Tidurnya jadi nggak enak, jadi susah tidur. Makan jadi nggak nafsu. Terus jadi gampang sakit, jadi gampang dikit-dikit meriang, dikit-dikit masuk angin ya kan kalau orang Indonesia bilang, dikit-dikit flu. Nah, kondisi-kondisi yang nggak enak ini jangan-jangan juga bisa menjadi sebuah kondisi atau gambaran bahwa latihannya terlalu berat. Jadi tadi coba kita lihat lagi kondisi kita, apakah kita justru mendapatkan efek positif atau makan jadi tadi jadi nggak enak badannya, jadi gampang capek malah, tidurnya jadi nggak enak, jadi sakit-sakit. Nah kalau udah sampai kayak gitu berarti udah over kemungkinan, overtraining lah, kita sebutnya overtraining syndrome. Overtraining syndrome itu gambaran kumpulan gejala overtraining. Gitu mungkin Mbak Indah. Oke, jadi gini, kalau bicaranya sampai vitamin C berapa, vitamin D berapa, itu mungkin harus dilihat-lihat banget per orangnya, ukuran berat badannya, dan juga itu mungkin akan lebih pas kalau dibahas oleh ahli gizi ya. Tapi mungkin gini, saya mau gambarin sedikit aja soal gizi, secara suplemen lah. Kalau kita bicara suplemen itu kan judulnya kan suplemen nih, zat suplementasi. Suplemen itu kan artinya kan adalah tambahan atau enhancement ya. Dimana sebenarnya posisi suplemen ini adalah kalau memang kita ngerasa dari makanan kita tuh kurang dapatnya. Contoh misalnya nih, dok, gue ini nggak suka makan sayur sama buah.
Padahal yang namanya kita dapat vitamin, mineral yang kaya gitu ya kandungannya itu kan dari buah sama dari sayur gitu kan. Nah kalau emang orang-orang seperti ini dia nggak suka gitu ya, nggak suka makan sayur buah, berarti mesti di cover dengan suplemen vitamin dan mineral. Atau contoh misalnya nih orang-orang yang misalnya memang dia vegetarian. Orang-orang yang vegetarian itu ada satu riset yang mengatakan bahwa dia bisa mengalami kekurangan vitamin B12. That's why orang-orang yang vegetarian itu kadang kita berikan suplementasi vitamin B12. Atau misalnya atlet nih, kalau aku mungkin banyak megang atlet juga, itu mereka butuh untuk ngebangun massa otot. Dan untuk bisa bikin otot itu kebangun massanya, mereka butuh protein yang gede, yang banyak. Kalau kita hitung-hitung nih, misalnya seorang atlet yang memang pengen membangun massa otot, untuk bisa nyampe target proteinnya gitu ya, yang kita bicaranya sangat krusial buat otot itu protein. Dia perlu misalnya kalau dari makanan sehari-hari dia perlu makan 10 potong ayam misalnya gitu. Wah, kayak orang kesurupan dok gitu kan, 10 potong ayam gitu kan. Kayaknya nggak bisa dok, enak. Makanya dipakein suplemen protein. Karena apa? Nggak bisa cover dari makanannya. Jadi kembali lagi, kalau emang kita udah ngerasa cukup dari makan sayur buah udah sering, makannya juga seimbang gitu kan, karbonya, lemaknya, proteinnya juga cukuplah keseimbangannya. Sebenarnya yang namanya suplementasi itu nggak terlalu diperlukan, nggak dibutuhin. Toh juga vitamin kalau kebanyakan juga dibuang juga lewat ginjal. Tapi tadi kalau orang yang nggak suka makan sayur buah, ya udah minumlah vitamin C misalnya yang memang kita perlu. Mineral kayak zinc gitu juga itu perlu kita penuhi untuk kayak sekarang nih corona kayak gini perlu banget. Vitamin E juga sama, itu juga mesti ditingkatin. Jadi tergantung gimana kita makan. Dan untuk angka-angkanya tadi itu sangat individual sekali. Kita mesti ngitung pakai list dan itu mungkin ahli gizi yang bisa lebih jawab. Mungkin gitu Mbak Ida. Oke, thank you. Kemudian selanjutnya pertanyaan dari Mbak Miranda. Mbak Miranda itu mau menanyakan langsung ke Dr. Andika, silakan Mbak Miranda. Yes. Oke. Oke. Jadi gini, kalau kita ini bahasa apa namanya tadi? Miranda dok. Mbak Miranda ya. Jadi kalau Mbak Miranda mungkin pakai ini ya, pakai smartwatch ya, pakai Polar Garmin gitu ya. Iya. Ya, jadi biasanya kalau teman-teman yang ngobrol soal anaerobic zone gitu ya, itu memang cenderung ngejarnya itu zona ya Mbak, zona 45 gitu kan sering-sering ya. Biasanya kalau mau naikin dibilang tuh dikatakan kalau kita mau naikin VO2 max itu kita ngejarnya tuh zona 4, zona 5. Sebenarnya ya kalau kita lihat di riset nggak selalu kok, nggak harus kok orang masuk 45 untuk naikin VO2 max. Dengan kita main zona 23 gitu ya, tapi kita bisa bikin dia lama, panjang itu juga bisa naikin VO2 max kita. Jadi nggak usah terlalu matok, wah gue mesti main di zona 45 gimana nih? Ya sebenarnya sih harusnya bisa, itu akan lebih gampang untuk bisa naikin ke zona daripada yang sebaliknya. Orang yang dia itu baru gerak dikit udah melonjak gitu nadinya, itu lebih gampang. Mbak tadi minum ini nggak, obat-obatan ini nggak jantung gitu nggak ada ya? Obat tensi juga enggak kan? Oke, artinya memang kalau aku lihat berarti kondisinya, tadi bahasa apa nih? Lupa lagi. Oh, Mbak Miranda, iya. Kalau aku lihat nih kalau orang yang nadinya susah naik, justru tuh mungkin dia punya kebugaran jantung paru yang bagus. Ini Mbak Miranda udah lama lari ya? Udah lama larinya, udah bertahun-tahun? Enggak lari, enggak itu kan lebih ke kardio kayak kayak zumba kayak sih ring. Oh oke. Berarti memang mungkin kalau Mbak mau nyobain nih main zona aerobik ya, kalau orang bilang main lata threshold, cobain deh latihan yang lebih eksplosif kayak lari. Itu mungkin bisa lebih nyampe. Karena kalau zumba itu kita kan tergantung dengan beat lagunya. Artinya kalau emang pas kita hadir ke kelasnya beatnya nggak terlalu kencang, udah kita kuasain, emang susah tuh untuk naik ke zona tinggi. Tapi kalau kita bicara lari, itu kan kita bisa ngatur speed, bisa ngatur kecepatan lari semau kita. Nah itu bisa dia tuh, gue mau lari kecepatan berapa supaya bisa naikin zona 45 tadi, itu dengan lari.
Jadi kalau misalnya Mbak Miranda pengen nyobain untuk naik zona, main zona 4, zona 5 gitu ya, lagi pengen nyobain main anaerobik, coba lari deh. Itu akan lebih gampang nyampainya dibanding Zumba, karena tadi Zumba kan ada patokan lagunya kan, patokan beatnya. Kalau beatnya yang slow-slow ya nggak bakal nyampe itu Mbak 45. Atau yang lagunya ya medium gitu ya, nggak terlalu high beat, nggak terlalu speed beat, nggak terlalu beatnya nggak terlalu kencang, susah emang mau naik sampai anaerobik. Satu lagi boleh nggak dong? Boleh nggak ya? Boleh dong. Boleh dong. Iya, sebenarnya kalau misalnya kan kalau honestly saya dulu tuh sering banget adventure chase Strong Nation itu yang itu hit sih ya. HIT ya. Nah itu udah kena lutut sih. Oke. Nah terus ada yang perlu dihindari. Oke. Jadi kalau ada cedera lutut, Pak, memang pertama kita mesti measure dulu ya, ini apanya yang kena, meniskusnya, ligamennya, ototnya, atau apanya. Jadi, tapi secara general gini, kalau kita bicaranya general gitu, secara umum, memang saat lututnya masih sakit, kita sangat sarankan untuk menghindari latihan yang high impact. High impact ini beda ya sama high intensity ya. Jadi ada orang yang suka tukar-tukar nih, high impact sama high intensity sama, padahal enggak. Olahraga itu kalau kita bicara impact, itu kita bicara benturannya, hentakannya. Contoh, orang kalau bersepeda, itu dia karena sepedanya nggak dipakai lompat-lompat ya kan, itu masuknya low impact. Jadi dia olahraga yang minim hentakan. Tapi bersepeda itu bisa dibikin high intensity. Contoh, misalnya dia RPM-nya tinggi, goesnya kencang gitu. Atau dia milih rute yang nanjak. Itu low impact tapi high intensity. Jadi untuk Mbak Miranda tadi, kalau bisa nih untuk lututnya masih sakit, cari latihan yang sifatnya low impact atau nggak banyak hentakan. Zumba sebenarnya juga untuk yang udah advance dia bisa masuk high impact. Kalau banyak gerakan lompat, banyak gerakan twisting yang banyak kan gerakan-gerakan yang main hip gitu, yang main pinggul. Itu gerakan-gerakan yang apalagi di lompatan itu akan membuat yang sifatnya high impact. Dan ini untuk orang dengan masalah lutut itu bukan nggak boleh, tapi dia lebih beresiko lah. Dan kalau emang misalnya mau lebih pastinya, Mbak Miranda baiknya sih konsul sih, biar dicek ini lututnya apa masalahnya, apakah memang harus main low impact atau bisa dengan modifikasi tertentu. Tapi pastinya sebenarnya juga Mbak butuh latihan penguatan. Gimana caranya supaya si lututnya ini dibikin stabil, dibikin kuat, kokoh. Jadi nggak gampang sakit kalau dipakai latihan, gitu sih Mbak. Oke, thank you dok. Sama-sama. Oke, thank you Mbak Miranda. Selanjutnya Mbak Ariani ada lagi nih yang mau ditambahkan. Mbak Ariani, silakan mungkin mau bertanya langsung ke Dr. Andika. Ya, dok. Yes. Saya thank you. Cuma hanya satu aja. Tadi saya lihat profil dokter itu ada terjun ke platmas untuk work baik juga ya. Sorry Mbak, nggak kedengeran Mbak, gimana? Halo, iya dari profil dokter juga terjun langsung untuk platmasnya work baik juga ya? Iya, sepeda. Ya. Ya. Saya mau tanya sih dok, kalau untuk pembalap sepeda seperti itu kan bungkuk sekali ya badannya sama aerodinamis, jadi dia menyamakan Ya, gini. dari sepeda balap tersebut. Yes. Iya. Itu ada efek jangka panjangnya nggak ya dok ya, kalau dalam kondisinya kok kayaknya nggak ekonomis gitu. Mungkin gitu aja. Jadi, Iya. ada di long termnya tuh ada sakit punggung atau back pain-nya sebenarnya atau gimana ya dok ya kalau dalam kondisinya seperti itu? Terima kasih. Ya, oke. Jadi gini Mbak, kalau kita bicara atlet-atlet yang memang udah pro, itu kan mereka memang ada dua. Pertama, bike fitting yang sangat khusus lah. Jadi ukuran frame-nya, kemudian bahkan kadang mereka pakai frame yang custom. Jadi ukuran itu nggak sama kayak orang biasa. Belum bicara saddle head-nya, bar head-nya, kemudian saddle to crank-nya segala macam, itu pasti sudah dihitung sedemikian rupa sehingga membuat orang pesepeda ini dia lebih bisa dibilang nyaman lah gitu, nyaman untuk kondisi dia. Nah, yang kedua juga orang-orang itu adalah orang-orang yang sudah dilatih. Jadi nggak cuma sepedanya doang yang dikondisiin, tapi orangnya juga. Latihannya nggak cuma bicara goes doang, tapi juga penguatan otot, penguatan core, itu juga diperlukan. Kenapa? Karena kalau nih, misalnya tadi kita bicara orang-orang yang nggak terbiasa
dengan bike fitting seadanya, bike fitting yang nggak terlalu akurat, dipakai lama ngebungkuk, yes, bener banget, itu bisa bikin low back pain. Makanya kenapa di literatur atau di referensi gitu ya, kalau kita lihat buku-buku teori itu, yang dikatakan cedera paling banyak menghampiri para cyclist itu adalah low back pain. Tapi saya pribadi, itu saya termasuk jarang nemu atlet saya yang di pelatnas itu kena low back pain. Kenapa? Tadi dia fittingnya udah bener, udah di bike fit secara sempurna, dan dia juga dilatih. Baik itu sifatnya core stability-nya, kekuatan otot-otot terangnya ya, otot belakang tubuhnya, dan juga dia kan progresif, nggak langsung nyobain langsung berjam-jam, enggak. Tapi nih kalau orang-orang yang tadi dia nggak pernah latihan core ya kan, nggak pernah latihan kekuatan otot-otot belakang tubuh, flexibility-nya juga jelek ya kan, kaku gitu ototnya, kemudian sepedanya juga nggak di bike fitting dengan baik, minjem sepeda orang misalnya, dan dia banyak-banyak begini, bisa banget kena low back pain, kena sakit pinggang. Jadi kalau saran saya sih, kalau emang kita nggak pernah latihan kayak gitu, jangan terlalu aero banget lah. Mungkin kalau pas lagi sprint kita bisa bikin aero, tapi begitu kita nggak terlalu sprinting, kita nggak terlalu agresif, ya kita bisa balik ke posisi yang ergonomis. Tapi sarannya sih lebih bagus kalau emang mau ngejar performance, mau ngejar speed, mau ngejar catatan waktu segala macam, memang harus main aero begitu. Yaitu bike fitting yang benar sama latihan-latihan penguatan, stabilitas sama fleksibilitas juga untuk otot sekitar core dan penunjangnya. Mungkin gitu, Mbak. Mantap, ya, jelas banget. Mantap. Dan gym juga penting ya. Banget. Oke, thank you Mbak Gita. Pertanyaan selanjutnya dari Pak Isman. Silakan Pak Isman, apakah ada yang mau ditanyakan langsung ke dokter? Silakan. Yes, terima kasih. Selamat siang dok, sorry quick question aja dok. Apa Mas? Ya, quick question aja. Oh, quick question ya. Oke. Ya, tadi dokter sempat sebutkan low back pain ya. Untuk seseorang yang sudah terserang low back pain atau lebih parahnya mungkin degeneratif disc gitu, kira-kira dalam kondisi pandemi seperti ini apa olahraga yang paling cocok ya dok? Oke. Saya dengar berenang adalah yang paling tepat, cuman sekarang kalau berenang juga kondisi seperti sekarang kan untuk semua ya dok ya. Iya. Terima kasih dok. Oke. Terima kasih. Sorry, Mas siapa namanya? Pak Isan ya? Pak Isan kan ya? Iceman dok, Iceman. Oh, Dari atas. Iceman. Oh, keren banget dong Pak, bisa ngeluarin es dong ya? Kayak itu Pak, kalau zaman saya namanya Sub Zero. Oke lah, masih dibahas. Jadi kalau kita bicara ini Pak Iceman, sakit pinggang atau low back pain, apalagi disebabkan karena degeneratif disk ya, gangguan diskus atau celah antar tulang vertebra, itu memang kita mesti ngeliat dulu nih, ini degeneratifnya sejauh mana. Kalau dia masih bulging, masih belum terlalu jauh, mungkin dia bisa kita kasih latihan yang lebih luas rentangnya. Tapi kalau dia udah sampai herniasi Pak, udah HNP, udah kalau orang bilang saraf kejepit ya, itu memang mungkin kita mesti jauh hati-hati untuk ngerjain atau ngasih latihannya. Kalau untuk olahraga yang bisa dibilang paling aman, iya, memang secara klasiknya nih, secara teoritisnya itu berenang merupakan olahraga yang choice-nya lah, the first choice-nya gitu untuk orang-orang dengan sakit pinggang. Nggak cuma HNP dan degenerative disease juga, tapi juga untuk semuanya. Karena ototnya kencang juga disaraninnya biasanya berenang. Tapi sebenarnya nih, kalau misalnya kita bicaranya dia sudah dilatih core stability-nya, makanya kenapa kita kalau bicara orang yang punya gangguan diskus vertebra atau intervertebral disc, itu kita pasti sarankan ya, setelah kita juga pasti konsul. Kalau saya di sini mungkin bareng juga main sama rehab medik gitu ya, KFR, sama ortopedinya juga atau sama syarafnya, itu pasti kita akan sarankan latihan penguatan core atau strength stability paling tidak. Supaya apa? Supaya si diskusnya itu, antaranya itu banyak mengalami stres yang nggak perlu. Nah, kalau orang itu dia sudah lebih kuat dan lebih stabil si core-nya, lebih terang yang lebih stabil, itu dia bisa tuh melakukan beberapa latihan yang nggak harus berenang Pak. Dengan misalnya bersepeda pun kalau emang dia sudah stabil core-nya dan juga gejalanya sudah membaik gitu kan, nggak ada nggak ada gangguan syaraf yang nyata gitu, yang gejalanya berat, boleh sebenarnya dengan sepedahan boleh.
bahkan dia mau coba untuk jalan cepat, bahkan sudah misalnya mau coba untuk jogging, kalau emang kondisinya memungkinkan gitu ya, dia sudah cukup stabil core-nya, gejala sarafnya sudah berkurang jauh, bisa aja gitu. Tapi tadi lagi-lagi ini sangat case by case ya. Kita bicara sangat tergantung kondisi pasiennya. Intinya berenang itu merupakan choice yang paling umum dipakai, tapi nggak cuma renang, Pak. Selama kita punya core stability yang baik, kita punya strength stability yang baik, kita bisa lebih expand pilihannya, bisa kita lebih extend. Tadi jalan pagi boleh kalau emang nggak ada gejala, mau dibikin jalan power walking gitu kan, jalan cepat, atau tadi sepedahan boleh, asalkan tadi bike fittingnya bener, jangan terlalu dibikin membungkuk sekali seperti ini, tapi lebih relax posisinya. Kemudian waktunya mungkin jangan terlalu panjang dulu, cobain dulu misalnya setengah jam. Enak nggak? Enak dok, bisa lanjut. Saya punya beberapa pasien yang dia itu kena HNP, kena herniasi tadi, saraf jepit itu, dan at this point dia udah bisa sepedahan cukup lama, nggak sakit, bahkan sudah mulai jogging dan bisa ngerasain nggak masalah, that's okay. Jadi lagi-lagi tadi Pak ya, case by case, tapi intinya adalah semakin kita latih core kita, strength stability kita, juga sekitar penunjang juga kita latih, itu maka pilihannya akan lebih luas. Gitu sih Pak. Siap dok, terima kasih banyak dok. Sama-sama. Oke, thank you. Nah dok, ini kan tadi bertanya kebanyakan adalah teman-teman yang berusia produktif. Ini ada pertanyaan dari Pak Eko nih, dok. Tipsnya dok, olahraga apa yang bisa dilakukan untuk Pak Eko dan mungkin teman-teman yang lain yang usianya udah 56 tahun dok. Oke, siap. Oke, baik, terima kasih Pak Eko. Pertanyaannya masuk, masuk Pak Eko. Jadi kalau kita bicara umur nih, Pak Eko, terus Mbak Indah dan semuanya, banyak yang bilang bahwa umur itu age is just a number. Umur itu cuma angka. Ini ada benernya, tapi juga harus dihati-hati lah ya kita menerjemahkan ini. Kalau kita bicara orang yang sudah aktif latihan dari muda, contoh nih, misalnya ada orang dari umur 30-nya, 40-nya tuh dia bisa lari. Begitu dia ulang tahun nih, dia happy birthday ke 55 atau 56, 57. Wah, dok, aku nggak mau lari lagi ya. Udah tua, udah umur segini. Ya nggak juga. Kalau emang orangnya udah biasa lari gitu misalnya, terus dia ulang tahun ke 56, 57, mau lari, mau birthday run, silakan, nggak apa-apa. Bahkan saya punya temen nih, bukan temen ya, kenalan lah, rekan. Umurnya 77 tahun ini kayaknya. Masih aktif lari. Bahkan beberapa tahun lalu beliau ikut ultramaraton. Dia lari 70 kilo nggak salah. Umur 74 kalau nggak salah waktu itu. Dan ini oke, nggak apa-apa, saya nggak marahin. Nggak saya, hati-hati, enggak, emang udah bisa lari dari mudanya. Yang jadi PR adalah kalau bapak-bapak ibu-ibu yang sudah, saya nggak mau bilang usia lanjut saya mau bilangnya sudah senior dan berpengalaman hidup lebih banyak. Ini memang kalau baru mau mulai itu mesti hati-hati. Kenapa? Orang dengan usia lanjut itu punya kecenderungan untuk bisa memiliki kondisi medis tertentu. Misalnya nih, jantungnya sudah mulai ada kelainan atau gangguan, kemudian diabetes, misalnya mungkin juga sudah ada mulai gangguan regulasi gula kayak diabetes. Atau juga bicara sendi-sendi udah mulai sakit, udah mulai pengapuran sana-sini ya kan. Nah, untuk yang baru mau mulai, itu sebisa mungkin dicek dulu tuh. Saya di usia segini gimana, jantungnya aman apa enggak? Paru-parunya oke apa enggak? Sendinya aman apa enggak dipakai olahraga gitu kan? Jangan-jangan saya punya peradangan sendi apa yang sakit buat dipakai gerak, ya mesti dimodifikasi. Yang kedua adalah tadi, kalau emang baru mulai, berarti kan nggak biasa olahraga tuh. Pilih yang low impact dulu, yang low intensity. Contoh, sekedar jalan pagi. Jalannya apa mesti cepet-cepet? Ya nggak usah, kalau emang nggak biasa jalan cepet, jalan santai dulu aja. Tapi nanti perlahan-lahan diprogres. Awalnya jalan lambat, coba jalan cepet. Mungkin kalau dia udah terbiasa berbulan-bulan, nggak ada masalah, dan sehatnya tetap sehat, bisa ke jogging mungkin. Intinya adalah, untuk orang yang lansia baru mau mulai, ada sebutannya start low, go slow. Mulai dari yang kalem-kalem, yang slow-slow ini, dan di progresnya tuh mesti smooth. Contoh misalnya, hari ini saya berhasil berjalan kaki sejauh misalnya nih
2 kilo, atau jangan deh, pakai waktu selama 20 menit non-stop. Untuk lansia gitu ya, mungkin 2 minggu lagi itu nambahnya cuma 20 jadi 25 misalnya, tergantung kondisi. Karena apa? Lansia atau orang yang sudah tadi saya bilang senior dan berpengalaman hidup lebih banyak, itu daya kecepatan adaptasinya lebih lambat dibanding orang yang masih muda. Orang masih muda mungkin bisa nih, hari ini saya mulai lari, dapatnya setengah jam, dapat 4 kilo misalnya. Latihan, mungkin bulan depannya udah 10 kilo, itu mungkin masih bisa gitu, contoh ya kalau emang dia agak-agak cepat perkembangannya. Tapi kalau lansia nggak secepat itu, dia perlu waktu. Jadi intinya adalah start low dari yang santai-santai aja, yang nggak terlalu demanding, nggak terlalu capek, tapi tingkatin pelan-pelan. Makin lama, durasinya makin lama, makin panjang, dan makin intensitinya makin tinggi. Tapi tadi, tetap dikontrol ya, kesehatannya bagaimana, ada keluhan apa enggak, berasa ada yang nggak enak apa enggak, itu harus didengarkan sekali. Dan kalau memang perlu dicek ke dokter. Mungkin gitu Mbak Ida. Oke, berarti yang penting tadi itu ya, dok, kita mulai dari yang low impact dulu. Kalau misalnya kita ternyata udah bisa sampai batasnya, kita bisa naikin lagi kalau memang tidak ada keluhan ya. Pelan-pelan naiknya. Nah, oke. Kemudian ada pertanyaan terkait ini dok, kan teman-teman ini kan working from home, bekerja di depan laptop. Kira-kira ada stretching seperti apa atau contohnya seperti apa untuk leher, bahu, dan leher? Oh, stretching ya? Teman-teman kita yang kerja di depan laptop ini selama lebih dari Oke, jadi saya gini, kita banyak kerja di depan laptop, itu memang sebisa mungkin kita break waktu duduknya. Jadi ada beberapa penelitian yang mengatakan bahwa kalau orang itu, meskipun dia olahraga nih bahkan, meskipun dia aktif olahraga, tapi kalau dia kebanyakan duduk dan kelamaan duduk, itu dia berpotensi bisa bikin berbagai macam gangguan. Mulai dari gangguan otot sampai ke bahkan gangguan regulasi gula, bahkan bisa bikin diabetes. Dan juga jantung juga termasuk. Artinya itu sekarang banyak orang bilang sitting is the new smoking. Kenapa? Karena orang yang kebanyakan duduk atau kelamaan duduk sehari-harinya itu bisa punya masalah kesehatan yang mirip-mirip kayak orang yang ngerokok. Nah, jadi saran saya adalah kalau bisa nih, setiap ya gini, kalau bicara total duduk, memang disarankan kalau bisa itu kita duduk jangan lewatin 6 jam sehari. Totalnya nih. Totalnya jangan melewatkan 6 jam. Ada yang bilang 6, ada yang bilang 8 jam maksimal. Jadi kalau emang bisa, kalau emang boleh nih misalnya Zoom sambil berdiri, itu akan sangat lebih sehat. Nah, terus juga jangan kelamaan. Meskipun duduknya cuma di total misalnya cuma 4 jam gitu ya, tapi 4 jam ini dia nggak keputus dalam satu waktu, itu juga nggak sehat sama. Jadi nggak cuma total yang diperhatiin, tapi juga dari segi keberlangsungan, kontinuitasnya. Saran saya adalah coba dipotong setiap, let's say paling enggak setiap 2 jam. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu lagi depan laptop, coba kalau udah lewat 2 jam itu bangun. Bangunnya ngapain? Tadi bener stretching boleh. Atau sekedar duduk-duduk, jalan-jalan sekeliling ruangan lah gitu ya. Paling enggak selama 5 menit lah. Itu coba berdiri untuk ngereset, untuk ngemutus sitting time. Bahkan dikatakan kalau mau ideal tuh, motongnya itu setiap 30 menit. Atau 1 jam lah paling enggak. Jadi tadi kalau memungkinkan, kalau lagi panjang nih, lagi banyak harus di depan laptop, setiap 30 menit atau 1 jam bangun. Ngapain? Tadi 5 menit boleh jalan-jalan atau stretching misalnya. Gimana stretchingnya? Ini saya mungkin bisa nyontohin beberapa lah ya, gampang ya. Contoh misalnya nih, kita mau stretching trapezius nih. Itu banyak. Dengan gerakan ini, si tangan kita nge-grip hand ini, nge-grip gagang kursi gitu ya. Terus begini nih. Nah, ini bisa untuk ngebantu ngurangin ketegangan atau tense di sini, di traps. Jadi ini pegang di sini, pegangan, terus diagonal ke samping, kiri sama kanan gantian. Jadi kalau untuk yang sekarang nih, untuk yang ke kiri, kita bikin diagonal ke kiri depan, pegangan ininya, pegangan kursi, terus ke bawah. Bikin hitungan 15 hitungan lah. Terus gantian, yang kiri juga, yang kanan juga. Terus otot punggung atas juga rhomboid gitu ya, yang model begini nih. Gantian kiri sama kanan. Gitu. Terus buat pinggang misalnya contoh, kita muter ke belakang begini nih. Nah, gantian kiri sama kanan. Terus otot bokong juga bisa. Kita bikin kayak lagi santai begini kan.
ya kayak gini, tapi coba bongkok ke depan gini. Ketarik enak banget ini glutes-nya. Nah, ini kanan, gantian, ini yang kiri. Nah, gitu. Kalau mau yang berdiri, contohnya misalnya yang betis gitu kan, yang model begini ke depan. Gitu. Wah, hilang saya. Pala saya hilang. Mana pala saya? Oh, enggak. Kayak Sri Mulat. Jadi gitu sih, intinya adalah coba kita cari cara untuk kita bisa nge-break sitting time. Tadi sama stretching oke banget tuh buat pinggang ya kan, hamstring, glutes, sama ini traps nih. Yang main begini, yang main begini. Mungkin begitu, Mbak. Thank you, Dr. Andika. Nah, teman-teman kita tadi menanyakan juga terkait itu, teman-teman ingat ya bisa digunakan RSI guard-nya yang bisa memberikan alarm buat teman-teman kalau sudah kelamaan di menggunakan mouse atau keyboard, teman-teman bisa melakukan stretching. Wih, keren tuh, ada aplikasinya, Mbak? Iya, betul, ada aplikasinya ada kalau untuk dari BP. Jadi nanti teman-teman kalau ada pertanyaan nanti bisa hubungi saya atau bagi trik untuk ergonominya. Mantap. Oke, Dok, ini kita waktunya masih selesai, 2 pertanyaan terakhir, Dok. Oke. Pertanyaan dari Kang Asep. Kang Asep menanyakan terkait penyebab nyeri lutut. Apakah karena mengikuti olahraga dengan high impact dan intensitas tinggi seperti badminton bisa menyebabkan nyeri lutut, Dok? Bisa banget. Jadi gini, gampangnya gini, Mbak. Kalau kita bicara penyebab cedera ya, ini buat Kang Asep ya. Weh, Kang Asep. Ini anggota Asep sedunia ya sepertinya. Jadi kalau kita bicara Kang Asep, kita bicara nyeri lutut ya, atau apapun lah, cedera apapun lah ya. Ini paling sering tuh orang nyalahin, wah kayaknya saya nggak ini deh, gara-gara kurang pemanasan deh gitu kan. Bilangnya kan kurang pemanasan apa. Sebenarnya nih, kalau kita bicara secara penelitian ya, secara riset, hal yang menyebabkan orang itu dia bisa kena cedera lutut, cedera apapun lah, cedera olahraga, terutama yang sifatnya overuse ya, bukan karena kepelitek, bukan karena jatuh gitu kan, bukan karena kesleo, tapi tiba-tiba kok sakit gitu kan, bahunya lah, lututnya, itu adalah sebuah kondisi yang disebut dengan too much too soon. Artinya tubuh diberikan beban pekerjaan, diberikan load yang di luar kapasitasnya dia. Contoh, saya nggak tahu nih Kang Asep badannya gemuk atau kurus apa gimana, tapi untuk orang-orang yang misalnya lututnya nggak pernah dilatih stabilitasnya, nggak pernah dilatih kekuatan sekitar lutut itu, terus kemudian dipakai untuk melompat ke sana kemari dengan main badminton, smash itu kan, jumping smash apa segala macam, belum juga bicara hentakan-hentakannya, kita bergerak ke sana kemari, itu kan yang namanya kaki itu dikerjain kalau main badminton. Apalagi kalau dapat lawan yang pintar kerjain itu ya, dikasih bola jauh, bola dekat, bola jauh, netting segala macam. Itu kan pasti gerak ke sana kemari kan numpuk tuh, dang numpuk. Untuk orang dengan lutut yang tidak stabil, tidak kuat, tidak terlatih, dikasih beban begitu, apalagi misalnya badannya gede gitu ya, gemuk, itu maka dia stresnya luar biasa itu di lututnya. Dan stres itu kalau memang dia nggak terbiasa menahan, nggak terbiasa mengatasi stres itu, mengatasi tekanan itu si lututnya, wes cedera udah jadi. Makanya kenapa ada istilah too much too soon, di mana orang memberikan beban yang too much ya pada waktu yang too soon, terlalu dini. Artinya apa? Belum sempat kelatih badannya, belum sempat kebiasa, belum sempat kelatih, belum sempat beradaptasi, dikasih beban segitu banyak. Jadi kalau untuk Kang Asep yang hobi badmintonan, coba tadi dilihat kalau misalnya emang demen main badminton, mungkin karena memang saya nggak tahu, mungkin Kang Asep badannya besar gitu ya, apa gimana, kurus apa gemuk. Tapi kalau misalnya emang sampai sakit lutut, pasti apalagi kecuali kalau memang ada ini ya, karena misalnya karena jatuh salah gitu ya, karena nginjek lubang, kemudian lututnya kesleo, apa lututnya salah mendarat, itu beda cerita. Tapi kalau bicaranya sakitnya pelan-pelan gitu kan, awalnya nggak sakit, terus kok jadi sakit, lama-lama makin nggak enak, lama-lama makin linu, biasanya gitu. Itu lututnya tuh belum sempat dikasih waktu untuk terbiasa, tapi udah dikasih hajar lompat ke sana kemari, lari ke sana kemari, dan itu yang membuat akhirnya dia jadi sakit. Nah, caranya gimana untuk nyembuhinnya? Coba, berarti artinya kalau misalnya Kang Asep masih lagi sakit, cari olahraga yang jangan banyak hentakan lutut dulu. Kalau badminton mungkin agak susah gitu ya, karena apa, dia mesti gerak sana kemari. Tapi kalau misalnya mau memang, dok, saya bisa kok main badmintonnya nggak usah main angka, cuma sekedar balik-balikin doang, atau ya udahlah kalau emang lagi main gitu,
udah mulai berasa lututnya, ya udah orang kasih bola kok netting diiklasin aja udah biarin masuk gitu. Contoh. Intinya adalah selalu ada ruang untuk modifikasi, Kang. Bagaimana kita bisa tetap menjalankan hobi kita untuk bisa sesuai dengan kondisi badan kita. Tapi tadi kalau misalnya Bang bisa milih mau olahraga lain yang nggak se high impact itu, boleh banget tuh. Misalnya apa ya olahraga yang nggak terlalu high impact? Contoh misalnya misalnya tenis meja, kan dia cenderung stabil tuh kakinya nggak banyak bergerak. Itu bisa banget kita pakai buat menggantikan sementara si lutut yang lagi sakit sambil bagusnya diterapi. Jadi supaya si lututnya itu dia kuat, nggak gampang goyah, kokoh, sehingga ntar keluhan juga lebih berkurang tuh si sakitnya. Begitu sih mungkin Mbak Indah. Kang Asep. Oh iya, mangga Kang Asep. Kan olahraga ini juga bisa melatih otot, tapi juga ada tujuan lain di biasanya olahraga kan ingin mengurangi berat badan. Nah, apakah durasi 5 kali 30 menit per minggu bisa untuk mengurangi berat badan juga, atau intensitasnya seperti apa sih yang diperlukan untuk mengurangi berat badan? Oke, saya sebagai dokter olahraga akan mengeluarkan statement yang mungkin akan mengejutkan. Bahwa olahraga itu sebenarnya bukan menjadi tujuan atau olahraga itu bukan menjadi kunci untuk bikin kurus. Jadi yang bikin orang itu kurus bukan olahraga, tapi yang namanya defisit kalori. Kalau kita bicara orang mau kurus, orang mau gemuk, itu kita pure ngomongin apakah dia bisa menyeimbangkan kalorinya yang masuk sama yang keluar. Kalau misalnya kalori yang masuk lewat makanan itu lebih banyak dibandingkan kalori yang keluar lewat gerak, itu pasti jadi gemuk. Iya benar, kalau lebih banyak. Sebaliknya, kalau kalori yang masuk itu lebih sedikit dibanding kalori yang keluar, jadi kurus wes pasti. Artinya kita mesti bikin, kalau mau kurus, mau turun berat badan, itu mesti bikin banyakan kalori keluarnya dibandingin kalori masuknya. Nah, apakah orang mesti olahraga untuk jadi kurus? Kalau bicara cuma sekedar kurus, bahkan nggak usah olahraga juga bisa. Tapi, kalau bicara mau kurus secara sehat, itu maka si defisit kalori tadi, yang kita mau bikin kalori keluar lebih banyak dibanding kalori masuk, itu mesti memang diimbangi dengan olahraga. Tapi, percuma. Olahraga segimananya itu jungkir balik olahraga, kalau makannya kalap. Contoh, dengan seseorang rutin jogging gitu kan, misalnya tadi kita sebut aja deh 5 kali 30. Dengan seseorang rutin 5 kali 30 jogging, maka dia membuat hari-harinya itu dia ngeluarin kalori sebanyak let's say 2.500 misalnya. Tapi beres lari, dia pasti mampir ke warung bubur atau ke lontong sayur. Makan kadang nambah, minta 2 porsi, kerupuknya nambah lagi. Nah itu kadang-kadang bisa dihitung tuh sampai 3.000 misalnya. Wah, dia larinya bikin naik 2.500 tapi makannya jadi lebih dahsyat 3.000. Kan surplus nih 3.000 versus 2.500. Ini nggak bakal gemuk Kang sampai kapanpun, nggak bakal gemuk, nggak bakal kurus Kang sampai kapanpun juga nggak bakal kurus. Makanya kalau kita mau bicara mau kurus itu kita bisa pakai yang 3 kali 50. Tapi berarti dengan keluaran kalori kita itu kita mesti bisa pastikan yang masuk jangan sampai lewat. Jangan sampai apa yang kita makan, energi kalorinya melewati apa yang kita buang lewat olahraga. Jadi sekali lagi, yang bikin orang kurus bukan olahraga. Olahraga tok nggak bakal bikin orang kurus kalau kalorinya nggak defisit. Jadi, gunakanlah olahraga itu untuk ningkatin kalori masuk, kalori keluar. Supaya kalori keluarnya gede, artinya kalau mau defisit, kalori masuknya nggak usah ngepres banget gitu loh. Artinya kan ruangnya makin banyak nih gitu. Jadi, tadi Kang, dengan 3 kali 50 udah oke. Meskipun tadi yang aku bilang, kalau orang mau signifikan secara penelitian, itu biasanya kita bikin patok itu di atas 30 menit setiap sesi. Misalnya bikin 200 sampai 300 menit per minggu. Jadi satu sesinya mungkin 40 menitan. Tapi tadi, selama itu nggak diimbangi dengan makan yang bener, makan yang dijaga, nggak bakal sampai kapanpun nggak bakal sampai kurus. Jadi gitu mungkin Mbak Indah. Oke, baik, kita tadi Kamila ya, untuk teman-teman. Terakhir dok, Ya. dari Mbak Du. Jadi beliau menanyakan ibunya itu sekitar 60 tahun, biasanya main badminton seminggu 3 kali. Tetapi setelah didiagnosa dia juga jantung abnormal, jadi tidak berolahraga lagi. Ya. Kira-kira ada rekomendasi nggak sih dok olahraga ringan yang bisa dilakukan? Nah, jadi inilah yang kenapa tadi kita penting untuk ngejawab
untuk ngebedain antara NEPA tadi yang awal-awal ya, nyapu ngepel dan teman-temannya, latihan fisik atau exercise dengan sports atau olahraga. Badminton, basket, futsal, volley, whatever, masuknya ke sports. Sport ini memang jeleknya adalah kita nggak bisa ngatur ritme kita. Kita nggak bisa ngatur intensitas kita secara stabil. Contoh, main badminton ketemunya lawan yang baru belajar. Ya, kita memang itu nggak gerak, itu cuma gini doang, tuk, bola keluar. Jadi kebanyakan mungut koknya lah istilahnya gitu. Tapi nih, giliran dapet yang juara RT gitu ya, wah itu dimainin, dikocok orang bilang, kesana kemari, akhirnya terlalu tinggi nadinya. Kita nggak bisa ngatur. Nah, untuk orang-orang dengan masalah jantung, yang dianjurkan itu exercise sebenarnya. Karena apa? Kalau sport tadi, ketemu lawan yang lagi jago, dia mesti kesana kemari, nadinya tinggi, bisa kena yang tidak diinginkan. Tapi kalau bicaranya adalah exercise, sepedahan, jogging, jalan cepat, tadi 60 tahun mungkin kita bisa kasih kalau emang dia udah biasa dikatakan badminton bisa, mungkin aku lihatnya jalan cepat atau jogging pun mungkin bisa. Tapi ya tadi lagi-lagi aku mesti ngeliat pasiennya ya. Pilihnya yang begitu, yang sifatnya endurance, ya, kayak tadi misalnya jogging, jalan cepat, power walking, sepedahan gitu ya, yang memang kita bisa atur. Ibu ini amannya ada di nadi berapa? Karena sebenarnya kalau saya dibilang punya jantung terus nggak boleh olahraga, tadi olahraganya yang mana dulu nih? Kalau beneran olahraga yang sports emang oke lah, masih bisa reasonable. Tapi kalau sampai dilarang latihan fisik, saya nggak bisa dibilang tidak mendukung itu. Karena justru orang-orang yang punya kondisi gitu, tapi dengan syarat terkontrol, itu mesti banget dikasih latihan fisik. Tadi yang bisa diatur, bisa diukur dosisnya dengan jalan cepat gitu kan, dengan brisk walking, power walking yang memang dosisnya berapa tinggi nadinya, itu yang akan sangat baik kalau kita cek dulu treadmill test. Lihat di dokter jantung, nanti akan dikasih tahu tuh, oke, ibu ini boleh nih jalan cepat tapi nadinya jangan lebih dari 130 misalnya contoh. Nah, jadi disitulah Mbak kita akan buat semacam resep yang tadi dosisnya itu ada racikan pasnya di situ. Jadi artinya lagi-lagi saya sangat menyarankan jangan sampai berhenti olahraga. Olahraga dalam artian olahraga yang latihan fisik ya. Kalau badmintonnya oke lah. Tapi kalau untuk latihan fisiknya jangan berhenti. Justru kita teruskan supaya tetap aktif, tetap bugar, tapi dosisnya supaya lebih pas, monggo konsul dulu. Begitu mungkin Mbak. Oke, thank you. Berarti tadi kita membicarakan tentang berbagai jenis exercise, sepeda statis juga sebenarnya bisa disarankan ya? Boleh banget, sepeda statis juga bisa. Jadi nggak harus sepeda yang keluar, kan itu justru lebih enak tuh. Kalau sepeda keluar, itu kita malah lebih tergantung medannya. Kadang kalau misalnya lagi ngedaki gitu kan, lagi rumah kita di komplek yang banyak turunan, banyak tanjakannya, itu juga susah tuh untuk ngatur gimana caranya supaya bisa ngejaga supaya nadinya tetap terjaga di satu titik gitu ya, atau satu zona. Tapi kalau bicara pakai statis kan dia nggak ada bicara di depan tanjakan, depan turunan gitu kan ya. Kita bisa tuh ngatur, oke, selama 20 menit misalnya, selama 20 menit saya pengen nadinya 130. Dengan itu lebih gampang statis. Jadi kalau emang punya di rumah boleh, tapi tadi lagi-lagi kita bicara kalau orang dengan penyakit itu mesti cari dosisnya dulu, mesti diperiksa dulu, mesti konsul dulu. Gitu Mbak. Oke. Thank you banyak. Terima kasih banyak Dokter Andika. Di waktunya kita sudah melebihi juga. Teman-teman terima kasih dengan antusias banget ya di pertanyaannya sangat banyak. Alhamdulillah. Andika cukup praktikal, kita bisa manfaatkan teman-teman dan juga exercise ya, berarti ya tadi yang lebih dipentingkan exercise sesuai dengan batas kemampuan kita. Yes. Oke, terima kasih banyak Dokter Andika untuk waktunya. Untuk teman-teman bisa diisi attendance sheet-nya, formnya sudah ada di chat. Mungkin teman-teman sebelum kita tutup, teman-teman bisa nyalakan kameranya supaya Dokter Andika bisa lihat nih, ternyata ngomongnya nggak cuma sama layar tapi bersama dengan orang-orang yang lainnya juga. Oke, terima kasih Dokter Andika sekali lagi. Terima kasih teman-teman, semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Info ini bisa disampaikan juga. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya. Ya, kalau mau konsul boleh main kemari ya.